Kalau saya kurang sopan atau teman saya ada salah, saya mohon maaf Mbah. Anak ini sudah tidak sopan tempat saya. Oke teman-teman, ini cerita tidak bisa didengarkan hanya sedikit. Artinya jika orang mendengarkan cerita ini hanya sebentar atau hanya bagian depannya saja mungkin terlihat tidak menarik, tapi gue mohon coba lo denger semuanya cerita ini sampai selesai dan teman-teman semuanya akan bisa dapat hikmahnya yang sangat baik dari cerita ini. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Samawa Thank you. Alhamdulillah hari ini ketemu Ade nih. Ketemu Ade, ketemu Oji. Jadi Oji ini asli Banyumas ya, Ji? Ya. Asli Banyumas. Oji juga ada channel YouTube. Ada channel YouTube namanya Fahrul Roji Romadona. Jadi Oji ini termasuk anak muda yang hidupnya penuh dengan perjuangan ya. Dari tadi ngobrol tuh seneng banget dengar kisahnya si Oji. Cuman saat ini Oji nggak pengen cerita tentang kisah pribadi ya, tapi tentang pendakian gunung. Ji, abang mau nanya dulu. YouTube sudah jalan berapa lama? Baru 1 bulan ini sih Bang Awe. Baru 1 bulan ini. 1 bulan. Tapi sudah masuk monetize belum? Belum. Sebentar lagi insya Allah. Insya Allah. Ya, buat teman-teman juga yang udah nonton nanti video dari gua juga yang ada Oji di sini, boleh cek YouTube-nya Oji. Bantu subscribe juga, bantu tonton juga biar jam tayangnya selesai cepet dan monetas lebih cepat. Amin. Terima kasih. Karena Oji ini single fighter sekarang, hidup sendiri buat kedepannya semuanya sendiri. Mudah-mudahan dengan bantuan atau support teman-teman kita bisa saling membantu. Amin. Ji, monggo mau cerita apa? Cerita pendakian ke Gunung Ungaran via Perantunan Bang Awe. Oke, siap. Jadi waktu itu ini cerita 2021 kemarin bulan September. Jadi waktu itu berangkat dari Purwokerto Rabu pagi. Berangkat dari Purwokerto, singkat cerita karena kita niatnya rencana bukan mau ngecamp, cuma mau tektok. Terus sempetin mau silaturahmi juga ke teman-teman di Temanggung, di Wonosobo, buat ibaratnya apa ya, udah lama nggak kesana mau silaturahmi lah, mau nyongkin temen. Udah ada nih orang tua, ibaratnya ya orang tua sendiri Bang Awe. Soalnya kalau kesana pasti sama ibunya sama bapaknya udah kayak dianggap anak banget. Mampir jadinya. Mampir ke sana, temen ini anggap aja namanya Mas Aan. Saya Mas Aan ini biasa dipanggil kalau di pondok itu Dablek. Soalnya anaknya nakal banget. Minta ampun nakalnya kalau di pondok. Nah, teman saya yang dari Purwokerto namanya Mas Juli itu bilang, Blek, naik enak nih. Wah, naik kemana Mas? Saya sama Bang Uji mau naik ke Ungaran. Tapi kemungkinan tektok nggak ngecamp. Tektok estimasi berapa jam? Saya sih belum tahu. Nanti paling ya tinggi segitu kemungkinan 3 jam 4 jam nyampe. Itu pun kalau kita cuma jalan kaki, nggak lari. Soalnya kan setahu saya kalau tektok lari sama jalan kaki kan bedanya lumayan jauh ya Bang Awe. Jadi saya sama temen ini Mas Juli bilang, udah kita ngecamp aja lah biar enak. Mas Juli bilang gitu. Soalnya Mas Dablek ini tipikal pendaki yang bentar-bentar berhenti, males. Bisa dibilang kalau nemu space landai dikit udah istirahat. Bisa dibilang nggak jalan kayak saya sama Mas Juli lah. Kalau jalan stabil, nggak. Kalau ya udah saya tenda lengkap lah, nanti tinggal ke rumah dia bilang. Kebetulan cuma ada tas carrier 2, depek 1, ada tenda kapasitas 4. Plus lengkap sama peralatan yang lain. Saya dari Purwokerto cuma bawa depek yang dipakai sama saya Bang Awe. Depek terus cuma ganti baju. Udah di tas carry itu sama sajadah sama alat buat mandi doang. Nggak bawa alat buat mendaki. Udah mau berangkat malamnya, Mas Dablek ini tiba-tiba ditelepon sama pengurus pondok. Kamu kemana? Sehari ini nggak masuk, malah keluar ngeluyur aja, kembali ke pondok.
Wah, jadi di situ Mas Dablek itu kayak nggak enak hati Bang Awe. Mas dalam artian saya sama Mas Juli ini udah datang ke situ, tapi malah tinggal pergi. Malah balik lagi ke pondok. Soalnya kan saya sama Mas Juli juga ngabarin udah dari jauh-jauh hari nih pengen main silaturahmi. Wah, sama ibunya tuh, alah buat apa naik cepet-cepet, besok aja udah. Jadi malam itu mutusin nggak langsung gas ke Semarang Bang Abe, istirahat di tempatnya Mas Dablek itu. Mas Dableknya bilang, maaf banget ya Mas, nggak bisa nemenin nih, mau langsung berangkat ke pondok. Soalnya udah telepon sama pengurus pondok ketahuan saya pulang gara-gara nemuin Mas Ozi sama Mas Juli. Wah, malah saya yang jadi nggak enak Bang Abe. Soalnya kan ibarat kata masa temen diajakin ke jalannya nggak bener sampai minggat dari pondok. Terus ya udah nggak apa-apa Mas, tidur sini aja. Ibu sama bapak kan udah kenal. Iya. Sama ibunya dibilangin kalau besok naik berarti malam Jumat Kliwon. Mending nggak usah daki lah. Besok aja Jumatnya di sini sehari lagi atau 2 hari. Wah, di situ saya sama Mas Juli tatap-tatapan doang gini Bang. Nggak enak nih. Senggol-senggolan. Gimana, Bu? Mau numpang istirahat dulu, besok saya sama Mas Juli ini mutusinnya gimana terserah Mas Juli nanti Bu. Istirahat Bang Awe di kamar tuh ngobrol lagi gini doang. Mas gimana ya, tidur sini lagi? Jangan, nggak enak sih, soalnya yang anaknya aja pergi ke pondok masa kita di sini. Iya ya Bang, terus gimana enaknya Bang? Ya udah kita gas aja Semarang besok. Lu berani nggak naik Kamis malam Jumat Kliwon nih katanya. Ya udah nggak apa-apa Mas, saya sih ikut-ikut aja, soalnya kan yang ngajakin pertama Mas Juli belum pernah ke Ungaran. Oh ya udah, coba bentar lihat tanggalan. Keluar kamarnya Mas Dablek ini, lihat tanggalan Bang, ternyata bener besoknya malam Jumat Kliwon. Bisa dibilang Mas Juli ini bukan pendaki yang baru pernah naik gunung lah, ibarat kata udah sering. Terus juga bisa dibilang jam terbangnya dia sama saya lebih tinggi dia lah. Ya udah, saya ngikutin lah apa yang dia arahin. Ya udah, kita berangkat aja besok sekitar siangan aja, kita naik malam. Wah, mikir nih Mas, dalam hati naik malam enak nggak ya estimasi. Soalnya pernah ke Ungaran pertama itu dari pos regis pendakian Gunung Ungaran via Perantunan sampai tempat camp saya ngincarnya puncak rider Bang. Waktu itu ini puncak di Gunung Ungaran itu ada banyak, nggak tahu puncak Botak, puncak Bandulan, puncak rider, kalau nggak salah 3 ini yang saya tahu. Saya ngincarnya cuma puncak rider itu dulu, ngincar itu 4 jam tektok. Ini estimasi bawa tas carrier sama ngecamp sekalian, ya kemungkinan estimasi 6 jam lah, 6 jam 7 jam. Singkat cerita Mas Julinya bilang, udah kalau kita mau mendaki malam ya kita naik habis maghrib aja. Langsung saya potong Mas, stop Mas benar, kalau kita naik habis maghrib saya nggak bisa sholat isya di trek Mas, soalnya treknya dibilang landai, ada tempat spes-spes sholat ada, cuma hati tuh kayak kurang mantep Bang, mending sholat isya sekalian di bawah, nanti naik cuma berdua bisa patas lah. nggak terlalu pelan banget kayak kalau ngajakin Mas Dablek. Terus singkat cerita itu saya dari tempatnya Mas Dablek itu pagi Mas, setelah sarapan itu disuruh makan dulu, terus dikasih bekal juga Bang Awe, ada sayur-sayuran. Karena kan kebetulan ibunya sama bapaknya ada ladang, dibawain sayur-sayuran, terus sempat mau dikasih uang Bang Awe, udah kayak anak sendiri mau pergi. Bu, nggak usah Bu, maaf, saya bukannya nolak, cuma saya kesini niat mau silaturahmi ketemu Mas Dablek sama ibu sama bapak aja, kan udah lama nggak kesini. Terus ini teman juga minta maaf di sini takut ngerepotin atau gimana. Ibunya udah ini dibawa aja buat cangu. Sama teman sama Mas Juli ini, Bu maaf Bu sekali lagi nggak usah, saya insya Allah uang cukup sama Oji, soalnya Oji ini suruh nemenin saya, bukan Oji naik, saya naik terus uangnya
dari tempatnya Mas Dablek ini sekitar setengah 10 siang. Singkat cerita dari Wonosobo mampir ke Temanggung. Saya kira mau langsung ke Semarang Bang Awe. Mampir ke Temanggung ke tempat seniornya Mas Juli. Ya tanya-tanyalah seputar Ungaran itu gimana treknya lewat Perantunan, estimasinya berapa jam. Padahal waktu itu saya udah pernah ke Ungaran lewat Perantunan Bang Awe. Cuma apa ya, saya diem lah biar seniornya itu yang udah sering lewat sana tahu, ceritain ke Mas Juli. Ngobrol nggak lama, pernah ke Ungaran nggak? Tanya ke saya seniornya. Pernah Pak, tapi awal tahun kemarin. Oh, lewat mana? Lewat Perantunan Pak. Oh, berarti waktu belum rame-ramenya. Iya sih Pak, kalau sekarang udah rame, soalnya sering dipakai buat tektok orang-orang yang naik gunung tektok, dia bilang gitu. Oh ya, berarti kita naik malam aman ya Pak, ada yang naik. Wah, insya Allah ada yang naik, dia bilang gitu. Ya udah, singkat cerita ngobrol-ngobrol itu, terus kita berangkat dari Temanggung, tempatnya seniornya Mas Juli ini sekitar setengah 4 sore. Setengah 4 sore jalan. Nggak tahu tuh sebelum nyampe di pasar Ungaran itu kayak jalan itu nggak sampai Bang Awe, Kayak diputerin gitu ya? kayak diputerin. Nggak tahu kita waktu itu lewat jalan mana itu, nggak lewat jalan yang terobosan pintas Temanggung langsung ke arah Ungaran itu, kita lewat Semarang Kota, lewat bawah baru naik. Kok nggak sampai ya, padahal di Google Map itu udah deket Bang Awe. Nggak sampai, udah kita istirahat dulu. Kebetulan kan saya nggak ngerokok, yang ngerokok cuma Mas Juli. Ya udah ngerokok dulu sebatang, mampir ke Alfamart, mikir Bang Awe, ngerokok sebatang, 2 batang, diem. Ini bentar lagi mau maghrib, dia bilang gitu. Ya Mas, terus gimana? Ini kalau kita gas sampai base camp kok belum ketemu Isa, berarti kita naik agak malam. Dan kita bawa tas carrier juga percuma, dia bilang gitu. Mending tektok aja sekalian. Ya udah Mas, sembarang, soalnya ini logistik udah banyak banget di tas carrier. Dibawain sayur plus dibawain jajan sekalian Bang Awe. Sama ibunya Mas Dablek ini. Terus saya sama Mas Juli sempat apa ya, berbeda argumen lah. Saya soalnya perjalanan jauh, Purwokerto, mampir Wonosobo, mampir Temanggung lagi, naik, rasanya tenaga kan butuh istirahat juga Bang Awe. Sampai kok dia bilang mau tektok, ya udah kalau mau tektok berarti kita istirahat dulu di base camp. Nah, emang kita naik itu estimasi berapa jam? Kan tadi udah dijelasin sama seniornya Mas Juli, saya bilang paling ya kalau tektok 4 jam lah, itu udah kalau kita jalan santai, saya bilang. Ya udah deal, kita mutusin buat ngecamp. Dia langsung tarik nafas panjang. Udah kita ngecamp soalnya logistik banyak. Oke, langsung nih saya apa ya buat mastiin deal, salaman, deal. Udah ngerokok selesai, langsung kita gas. Ternyata itu jalan tinggal lagi gini doang, pasar Ungaran Bang Awe. Waktu pertama naik itu sebelum Alfamart ini kayak muter-muter doang. Nggak break gitu ya? Iya, nggak sampai di pasar Ungarannya itu, nggak sampai. Jadi saya sama teman, ini udah di sini. Ada Mas, nggak usah dipikirin. Iya biasa, Mas Juli bilang gitu. Dah Mas Juli yang moncengin saya, nyampe singkat cerita di base camp Perantunan setengah 7 malam. Mas bentar, saya sholat maghrib dulu, saya bilang. Saya sholat maghrib selesai, Mas Juli ternyata udah nganuin regis. Ayo berangkat, bentar mas, kayaknya ini bentar lagi ada Isa, saya bilang. Jalan kurang afdol, hati saya kurang tenang, saya bilang. Ya udah Ji, terserah, kalau mau naik habis Isa ya nggak apa-apa, saya tak makan dulu di warung. Mas Julinya ke warung, saya wudhu lagi Bang Awe. Soalnya kan tadi udah sempat kencing ke WC, jadi wudhu lagi, sholat Isya, saya selesai, saya langsung nyamperin Mas Julinya di warung. Mas, ini langsung gas? Ya gas, lama banget, dia bilang gitu. Ada gerutuan dia? Iya, saya bilang, ya namanya orang sholat Mas, ya maafin kalau lama, saya bilang.
toh ini kan juga malam Jumat, saya tadi juga sempat tahlilan dulu, baca Yasin buat ngirim doa buat kedua orang tua. Terus yaudah yuk kita gas. Dia main nyelonong aja Bang Awe, nggak ada berdoa, nggak ada apa. Saya udah paham jalan ini, bentar lagi kan nemu plang. Sebelum dari tempat parkiran itu jalan nggak lama, 10 menitan lah nyampe di apa kayak Gapura. Selamat datang Gunung Ungaran via Perantunan. Sampai situ saya berhentiin, saya pegang lagi nih, Mas, bentar, kita belum berdoa, saya bilang. Oh iya, saya lupa Mas. Nah itu soalnya Masnya udah terobsesi buat naik ke sini nyelesain. Katanya kan dia belum ke Gunung Muria sama Gunung Merbabu sama Ungaran doang. Jadi dia Jawa Tengah kurang itu. Oh ya udah Mas, nanti kalau misalnya Masnya nggak berdoa, kita ada apa-apa kan takut gimana, saya bilang. Ya Mas, kita berdoa aja dulu. Saya berdoa, Mas Zuli berdoa. Mas Zuli tuh berdoa kayak niat nggak niat Bang Awe. Udah gitu doang. Kayak nggak khusus sama sekali. Sedangkan saya yang kayak gini aja belum selesai, Al-Fatihah belum selesai, ngelihat dia kayak gitu, kok doanya cepet banget ya. Jadi saya, bentar Mas, saya ulangi doa lagi. Tadi saya sempat melihat jenengan doa kok cepet banget, jadi saya belum selesai nih baca doa. Saya doa selesai, saya rupin, ayo Mas jalan. Terus dia bilang, tas carrier kuat nggak dipakai? Udah Mas, tas carrier santai aja kali, saya aja yang bawa, saya bilang. Singkat cerita itu jalan-jalan biasalah. Saya soalnya kan bukan pertama kalinya ndaki sama Mas Juli Bang Awe. Jadi antara jarak dia space berhenti sama saya berhenti itu bisa dibilang lumayan deket lah. Enggak yang bentar-bentar istirahat enggak. Jadi kira-kira itu 10 sampai 15 menit jalan itu istirahat. Dia bilang, "Break bentar. 15 menit nih. Istirahat bentar." Tarik nafas. Nanti kalau kedinginan bilang, "Ya, jaket di dalam tas." Aman Mas. Waktu itu yang pakai celana pendek malah Mas Yudinya. Saya pakai celana panjang, pakai base layer panjang, dia pakai kaos pendek, terus pakai manset gitu. Udah jalan nggak nyampe setengah jam, nyampe di pos 1 Bang Awe. Tuh kondisi bener-bener nggak ada pendaki yang naik. Malam Jumat itu nggak ada pendaki yang naik. Kalau yang camp di bawah itu di tempat camping Perantunan banyak. Ya, camping ground ya. Ada yang camp. Saya sempat tanya ke Mas Juli, Mas, tadi tanya nggak sama orang base camp ada yang naik? Ada Ji, katanya tadi maghrib. Maghrib atau sebelum maghrib? Soalnya kita nyampe sini setengah 7, berarti kita nyampe orangnya naik. Logikanya kalau saya sholat, ya logikanya jaraknya 1 jam lah antara saya naik sama rombongan pertama. Karena saya jalannya lumayan patas, bisa dibilang lumayan cepet lah. Dan ini rombongan yang tadi terakhir naik itu katanya 10 orang. Kemudian kan nggak mungkin jalan lumayan cepet Bang Awe, pasti ada jeda istirahat lah. Soalnya kan nggak mungkin 10 orang itu tenaganya sama semua, pasti ada istirahat. Udah, berarti saya pribadi, saya kan udah pernah lihat situ Bang Awe, saya kasih patokan. Berarti di pos 2 kurang lebih saya bilang. Sini ke pos 2 kalau kita jalan santai ya 40-30 menitan lah saya bilang. Udah Ci, kita patas lagi. Oke. Jalan patas, nyampe di pos 2. Nggak ada orang. Masih sepi. Jalan, Mas Juli, bentar, break dulu bentar. Saya udah megang tas carrier udah mau jalan Bang Awe. Bentar, sesebatan. Duduk dulu ya. Jadi modelnya tuh ada kayak gubuk gitu, shelter kecil buat istirahat, duduk di situ, ngerokok sebatang enak sambil ngeliatin. Enak ya, nggak ada yang daki lagi nih, nggak ada yang naik. Sambil nyender ke tempat duduk kayak yang dari bambu, yang dari pohon Bang Awe. Sebat. Akhirnya mana Mas Haji? Ini di tas Mas, ambil aja. Tas carrier-nya saya lepas, dia ngambil. Kan saya di depannya dia Bang Awe, saya lepas gini, saya duduk di sampingnya, dia megang rokok, astagfirullahaladzim, jatuhin, Ji, itu apaan Ji? Itu lihat sosok tapi
samar-samar Bang Awe, soalnya malam itu agak sedikit kabut. Jadi saya berpikiran itu halusinasi. Antara sosok kayak cuma pakaian putih doang, nggak sama sekali nggak kelihatan muka, nggak kelihatan apa, cuma kain putih lusuh. Saya berpikiran kalau itu kabut, soalnya agak jalan gini kan Bang Awe. Enggak mas, kabut mungkin halusinasi, udah minum. Rohnya udah sempat ke buang ke tanah Bang Awe, udah langsung dimatiin. Udah Ji, jalan aja nggak beres. Wah udah nggak usah halusinasi, saya tepuk. Udah nggak usah halusinasi, jalan aja santai, gue bilang. Toh jam terbang Mas Juli daripada saya kan lebih tinggi Mas Juli, saya bilang. Ya ibarat Mas Juli itu senior saya lah, saya bilang di situ. Enggak lah, sama-sama pendaki kok. Ayo jalan. Memasuki setengah pos 3 itu Mas Juli kakinya kayak nyandung akar-akar pohon. Nyandung jatuh. Gimana mas? Aman Ji. Bentar sakit. Yang tadinya kan jatuh kayak gini kan Bang Awe. Ini jatuh ke tanah. Balik. Bang Juli lihat di belakang saya sosok gede tinggi, matanya merah. Tapi saya pakai tas carrier nggak kerasa berat Bang Awe. Normal lah. Bawa air 4, ada tenda sama logistik. Ya biasa normalnya saya naik gunung gitu doang Bang Awe. Nggak nambah berat lo tuh carrier. Nggak nambah berat. Udah nggak bisa ngomong Bang Awe. Apaan mas? Gimana? Langsung tas carrier saya lepas, saya lihat ke belakang, nggak ada apa-apa Bang Awe. Dari yang lihat cuma Mas Julinya ini. Saya pegangin, kenapa mas? Istighfar. Nggak bisa istighfar. Saya ambil botol yang kecil, saya bacain doa yang saya bisa, saya kasihin. Udah mas, minum aja tangannya masih gini Bang Awe. Sampai airnya tuh keluar. Udah tenang mas, istighfar. Dia tenang, saya duduk, tas carrier saya jatuhin. Udah jadi kabut malam itu nemenin saya duduk di tengah trek sama Mas Juli berdua doang. Kabut tiba-tiba ini turun dari atas, lumayan agak pekat. Dalam artian pekat, nggak biasanya kabut itu tebel kayak gitu. Waktu saya daki dari bawah itu, Mas Juli bilang, apaan aja? Apa kita turun aja ya? Wah, kalau turun ya ayo, kebetulan saya bilang gitu. Soalnya masnya dari bawah udah ceroboh sih, cepet-cepet pengen naik, saya bilang. Yang pertama, yang kedua, harusnya di bawah tadi berdoa, nggak berdoa, lupa. Terus yang ketiga kayak terobsesi banget buat bisa sampailah di puncak Ungaran ini, saya bilang. Udah Ji, bentar ya, saya sesempatan. Udah, dia ngerokok lagi Bang Awe. Ngerokok. Ya ngobrol biasa lah, santai. Bentar ya mas, saya mau kencing, saya bilang gitu. Saya mau paling ke dekat pohon itu. Ya nggak apa-apa Ji. Saya ngambil botol. Oh ya, ini tadi air yang saya doain, pegang aja mas, saya bilang. Saya ngambil air yang satunya. Saya ngambil air ke pohon depan, padahal depannya Mas Juli persis mas. Ya nggak begitu jauh Bang Awe. Saya kencing di situ. Permisi, selesai saya siram, balik lagi. Mas Julinya ini udah kayak gini, duduk, terus cuma kayak gini Bang Awe. Nggak tahu ngeliatin apa. Saya tepuk. Mas, kenapa mas? Kenapa? Langsung lihat, astagfirullahaladzim. Padahal lihat muka saya Bang Awe. Kaget. Apaan mas? Tadi kamu kencing di sana mas? Lah, gimana mas? Saya kan kencing di depan pohon persis. Tadi kan lihat, saya bilang gitu. Bukan Ji, pocong. Katanya saya kencing berdiri itu di atas kepala saya udah ada kain kayak gini Bang Awe. Jadi yang halusinasi malah Mas Julinya ini. Jadi ngelihat Oji, ngelihat pocong. Saya dikira itu sosok pocong Bang Awe. Nggak beres tuh mas. Turun aja yuk, saya bilang. Nggak usah naik dah, tektok aja besok pagi-pagi, saya bilang. Enggak sih, saya pengen naik. Ya udah ayo, pelan-pelan aja. Istighfar ya, sambil istighfar. Bentar, airnya diminum, saya bilang. Air doanya diminum, tenangin hati, istighfar dulu, baca Al-Fatihah sekali, baru kita jalan. Sebelum jalan itu
saya dalam hati kayak ragu Bang Awe, dalam artian ragu, dia aja baru sampai sini udah halusinasinya udah kayak gitu, udah macam-macam ya? Iya udah parah. Dalam artian saya itu nggak apa ya, nggak mengalami atau nggak ngeliat hal-hal aneh waktu itu Bang Awe. Jalan dari situ naik pos 3, nggak kerasa itu cukup lama kita istirahat di setengah trek itu Bang Awe. Sampai pos 3 pelan, Mas Juli bilang, bentar ya Ci, saya mau kencing. Iya, kencing aja. Mas Julinya kencing di dekat shelter itu, saya duduk istirahat sambil ngambil makanan. Mas Julinya bilang, Ji, aman Mas, orang deket banget Bang Awe. Ibarat saya di sini, Mas Julinya di situ deket. Aman sih, aman. Saya sambil makan jajan, sambil makan Malkis Roma tuh santai. Aman sih, aman lah. Jadi kencing apa enggak saya bilang. Tanya aman. Enggak, takutnya di mana? Ya Allah Mas, kayak gak bisa naik gunung, saya bilang. Santai aja napa? Saya juga insya Allah bisa jaga diri, saya bilang. Dia kencing. Waktu dia balik ini, depan dia ada anak kecil Bang Awe. Anak kecil kurang lebih tingginya kalau saya ukur tuh sepusar saya Bang Awe. Saya lihat, dia juga lihat. Oh, tapi sama-sama lihat. Tapi tuh posisi saya ngeliatnya samar-samar Bang Awe. Jadi kayak jalan gini, langsung ke belakangnya Mas Juli. Astagfirullahaladzim, itu Mas Juli. Matanya kayak gini. Kenapa Mas? Lihat anak kecil nggak tadi? Iya, saya bilang. Yuk turun aja, turun. Nggak usah, tenang aja Mas, istighfar. Dia Mas Julinya bilang gitu ke saya udah nggak enak Mas. Dalam artian mending turun lah, ngecamp di bawah nggak apa-apa. Dia bilang udah separuh jalan sih, tanggung. Masa nggak sampai atas sekalian? Ya udah, nggak apa-apa, kita jalan. Tapi saya bilang pakai bahasa ngapa itu, jenengan nggak usah mikir yang aneh-aneh, saya bilang. Udah positive thinking aja, apa yang sampean atau jenengan lihat, nggak usah jenengan halusinasi yang berlebihan. Dah jalan dari situ pos 3 menuju pos 4, nggak lama itu di tengah-tengah jalan nemu kotoran hewan Bang Awe. Dan itu masih kayak berasap. Oh, ya baru. Kayak baru Bang Awe, entah itu kayak apa, bisa disimpulin entah itu hewan harimau lah atau macan atau apa, saya nggak tahu Bang Awe. Tapi katanya apa, orang base camp atau masyarakat sekitar masih ada macan Jawa di situ, macan kumbang. Mas Julinya diem. Saya, kenapa Mas? Saya baru pernah lihat nih kotoran hewan, masih kelihatan debunya, masih kelihatan uapnya gini. Ini masih baru sih kemungkinan, saya bilang. Kita langkin aja, permisi. Jalan nggak lama itu ada kayak bekas pijakan hewan itu Bang Awe. Kaki macan ya? Padahal waktu itu nggak musim hujan Bang Awe. Tapi kelihatan? Tapi kelihatan, kemungkinan gerimis mungkin ya, atau kabut kan biasanya ada air percikan. Ini sih, saya jalan sama Mas Juli itu sepanjang jalan kelihatan tapakannya itu, kelihatan Bang Awe kecil-kecil itu. Ini sih kelihatannya macan, saya bilang. Kalau harimau di sini kayaknya nggak ada, saya bilang. Persepsi saya Bang Awe waktu itu, mungkin macan kumbang atau macan Jawa, saya nggak tahu. Jalan, singkat cerita di jalan itu aman. Namanya pos 5 itu, namanya apa saya lupa. Di pos 5 itu Mas Julinya ini minta buat istirahat sama minta tukeran carrier. Katanya nggak enak, masa saya terus dari bawah yang bawa. Udah Mas, santai aja sih, kayak sama siapa, saya bilang. Terus dia sesempatan lagi ngerokok sambil ngobrol sama saya. Karena saya nggak ngerokok kan, saya lebih enak ngemil makanan Bang Awe. Makan. Tiba-tiba tuh dia kaki sama tangan katanya nggak bisa digerakin Bang Awe. Jadi cuma tangan tuh kayak gini doang. Nempel. Ji, kenapa ya? Kenapa Mas? Ini badan nggak bisa digerakin Ji. Kenapa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Gak bisa Ji. Saya yang duduknya di sebelah langsung
ke depan otomatis Bang Awe, ke depannya dia. Karena nggak bisa nengok dia. Iya. Gimana Mas? Aman? Susah Ji buat gerak. Yang bener. Waktu itu kaki kan nekuk Bang Awe posisi. Emang saya lurusin keras Bang Awe. Dan waktu itu saya sekali lagi nggak tahu maksud dia awal mau ngarahin itu apa, saya nggak tahu Bang Awe. Duduk itu saya ambil air yang saya doain buat dia waktu di bawah, saya usapin bismillahirrahmanirrahim. Permisi Mbah, putune mau nate silaturahmi kalian naki gunung. Saya usapin, gerak Bang Awe, bisa gerak. Ketika dia bilang, ayo kita jalan, tapi tuh tangan masih gini Bang Awe, separuhnya belum bisa gerak, kaki udah bisa. Saya, Mas, permisi ya, bukannya saya kurang sopan, rokoknya saya ambil, saya taruh bawah, saya usapin pakai air itu lagi, sama mukanya ke bawah, gerak, kayak gini, aman sih, aman. Udah Mas, istighfar. Sebenarnya jenengan ada niat apa kesini? Saya bilang kok kayak teror banget, kayak orang ngidam lah ibaratnya. Kok kayak pengen banget kesini? Gak apa-apa Ji. Saya di situ udah ada pikiran, kayaknya udah ada niatan nih. Nggak tahu niatan apa Bang Awe. Ya udah kita jalan Ji. Dia jalan agak jauh. Saya baru mau bawa tas carry-nya Bang Awe. Di sebelah telinga ini kayak ada yang bisikin, koncomiku duwe niat rapi le. Langsung telinga suara kayak di telinga penging banget Bang Awe, nggak bisa dengar apa-apa, langsung nggak bisa dengar. Mas Juli yang udah jauh langsung manggil, Ji aman. Karena saya nggak nyautin, saya bener-bener nggak dengar Bang Awe. Telinga itu kayak dengung. Iya banget, itu keras banget. Dia sampai balik, aman nggak? Aman Bang, aman. Denger nih, udah agak lumayan denger. Headlamp belum saya nyalain. Di depan saya, posisi kan Mas Juli berarti di sini saya Bang Awe. Depan saya ada sosok kayak nenek-nenek megang tongkat, pakai pakaian kebaya warna hijau gitu zaman dulu, sambil kayak nginang gitu Bang Awe. Nginang sirih. Ngeliatin saya ketawa, senyum. Astagfirullahaladzim, dia bilang, Ci, lihat nenek-neneknya. Mas Juli udah tahu Bang Awe. Oh, udah lihat dia. Udah lihat duluan. Iya Mas. Masa juga lihat. Tapi saya biarin. Udah biarin aja. Saya langsung, wah ini sih kayaknya ada yang nggak beres nih, saya bilang. Saya jalan itu singkat cerita dari pos 5 itu udah nggak ada kejadian apa-apa Bang Awe sampai tempat camp. Ini tempat camp, sini puncak rider atasnya. Jadi jalan dari tempat camp ke puncak rider itu deket banget lah, nggak sampai 5 menit. Bikin tenda di situ, nggak ada pendaki sama sekali Bang Awe. Berarti yang duluan? Nah itu Bang Awe, kan di Ungaran kan ada 3 puncak dan itu beda-beda semua Bang Awe. Saya berpikir positif saat itu nyampe tempat camp, oh mungkin dia di Bandulan, oh mungkin dia di puncak Putak. Saya pikir gitu Bang Awe. Kita berhubung sama Mas Juli pengennya di rider, ya udah di sini. Singkat cerita bangun tenda, nyampe di tempat camp ternyata jam berapa Bang Awe? 1:30 pagi Bang Awe. Saya naik habis Isya ya 7:30 lah. Itu berarti udah lama banget Bang Awe. Nyampe tempat camp 1:30. Saya lihat jam dulu sebelum bongkar tas, 1:30 lama banget ya. Tapi jalan tuh nggak kerasa capek sama sekali Bang Awe. Kayak fun aja lah, seneng-seneng. Udah bangun tenda. Waktu itu karena kondisi udah lumayan capek, cuma masak mie doang Bang Awe sama bikin kopi-kopi. Saya bilang saya nggak makan mie dulu Mas, saya lebih teh hangat dulu aja. Saya pengen apa biar lebih tenang, minum teh hangat. Mas Julinya, bentar ya saya keluar. Iya Mas, tapi jangan jauh-jauh. Saya bilang, mau ngapain? Mau BAB. Oh iya udah Mas, jangan jauh-jauh. Senterin, nggak usah. Dia melipir agak ke belakang tenda. Ada kali setengah jam Bang Awe.
setelah saya minum teh itu sambil nyemil sama bangun tenda, ya estimasi 2:30 lah Bang Awe. 2:30 itu dia belum balik Bang Awe. Saya kepikiran nih, kok belum balik-balik ya, lihat jam, belum balik-balik ya. Saya mutusin buat keluar tenda, nggak jauh dari tenda ada kayak dekat ke ilalang jurang itulah, ada batu kecil, ada pohon lumayan gede, Mas Julinya itu situ, dan tangan sama nggak tahu itu apa ya, masuk ke sini tuh kayak bentuknya kayak ikat kepala gitu, tenun etik gitu Bang Awe. Tapi itu kayak batik Jawa gitu, di bawah tanah, yang kanan tuh tangannya gini-gini, kayak mengisyaratkan kalau maaf nih, bukannya saya saya berguru Bang Awe, menggurui teman-teman, kayak menarik sesuatu lah Bang Awe, kayak ngambil ini lah namanya? Kayak ngambil sesuatu yang pusaka. Iya, kemungkinan saya nggak tahu itu Bang Awe. Dari gini, waktu dia mau naruh, karena saya teriak sama ngeliat, "Mas, lagi ngapain?" Dia langsung kayak bentar Bang Awe, padahal udah mau ke bawah tangan. Bentar, sialan, bilang gitu. Wah, fix nggak beres nih. Saya deketin Bang Awe itu. "Mas, jeneng itu dari awal niatnya apa?" saya bilang. Itu sempat agak cekcok lah Bang Awe, berbeda argumen. Karena saya pribadi seumur-umur daki gunung nggak pernah gitu Bang Awe. Dan saya berarti daki gunung sama Mas Juli ini kelima kalinya naik gunung sama dia. Sama Mas Juli. Iya. Dan saya baru tahu ternyata dia mau ngambil sesuatu itu di Muaran itu. Mau itu, terus mau kamu gimana? Saya bilang, "Mas Juli, enggak Ji, saya tuh semalam di rumahnya Mas Dablek ngimpinya juga persis kayak gini Ji. Di sini di batu ini saya nemuin apa yang seharusnya jadi milik saya." Wah, langsung saya sautin, "Bang, jadi milik kamu gimana Mas? Ini Allah Mas, ini punyanya Yang Maha Kuasa. Kalau punya kamu nggak mungkin apa yang punya kamu di sini." Saya bilang, "Udah, kamu diam di sini, saya mau coba ambil." "Udah, silahkan, saya liatin Bang Awe. Tapi kalau ada apa-apa sama jenengan, saya nggak mau tanggung jawab." Saya bilang gitu. Walaupun kita sama-sama daki bareng nih, kalau nanti di base camp atau ada kejadian apa sampai bawah, saya nggak mau tanggung jawab. Saya bilang, kalau mau dibawa turun, saya bawa turun Bang Awe. Tapi kalau suruh tanggung jawab, saya nggak mau tanggung jawab. Saya bilang, "Ya udah, kamu diem." Adalah saya jarak 5-6 langkah dari dia mau ngambil sesuatu itu. Dia pertamanya berdiri, nggak tahu gimana itulah, langsung duduk, kaki yang di bawah ke tanah, kaki yang satu agak kayak gini, tangan ini yang masih megang kain itu ke bawah, langsung ke atas, narik ke bawah, dapat batu akik warna merah Bang Awe. Pusakanya lah ibaratnya lah ya. Ibarat kata kalau saya sepengetahuan saya itu merah delima Bang Awe. Batu akik merah delima. Saya bilang, kalau itu asli, kalau itu punya jenengan, gimana cara buktiinnya? Lah ini saya bisa dapet sih. Jangan dibawa pulang Mas, saya bilang. Udah, taruh sini aja, takutnya gimana, saya bilang. Kamu nggak percaya? Nih, saya tadi bawa botol yang mau buat BHP nggak jadi. Itu ditaruh botol Bang Awe, langsung lama warna merah Bang Awe. Airnya. Berarti bisa saya simpulin itu asli Bang Awe. Batunya. Nggak tahu asli dalam air gaib atau apa. Dulu kan namanya saya juga pernah belajar Bang Awe. Kata orang-orang sesepuh atau orang-orang dulu tuh, batu akik merah delima yang asli kalau ditaruh air gitu warnanya bisa jadi merah. Dan itu juga bisa jadi pengobatan atau bisa jadi malapetaka buat orang yang ambil juga.
Terus saya Mustika ya, mustika. sebentuk mustika kayak gitu, betul Bang Awe. Tapi dalam artian saya nggak percaya hal itu Bang Awe. Ya lillahi ta'ala lah, saya punya yang maha kuasa. Toh saya juga sholat. Terus dia ngambil telur ayam kampung di tas lempang kecil dia, dan saya dari rumah nggak tahu Bang Awe Kalau dia bawa. Nah sampai situ dia taruh, dikeplokin di tangan kirinya itu sama merah delimanya, langsung prok kayak giniin. Telurnya sama merah delimanya, telurnya pecah Bang Awe, merah delimanya nggak ada Bang Awe. Entah itu walau alam lah ke badannya dia atau ke tanah lagi tuh nggak tahu saya Bang Awe. Langsung saya bilang, udah Mas, kalau sampein gini berarti sama aja jenengan itu bukan daki gunung, saya bilang. Tapi jenengan daki gunung, ada sesuatu dalam diri jenengan itu buat ngambil sesuatu yang ada di sini. Udah Ci, nggak usah dipermasalahin, kita masuk tenda. Saya dalam hati tuh masih ngeliatin tempat itu Bang Abe. Ya Allah, kalau teman saya salah, tolong maafin, saya bilang. Permisi Mbah, bukannya saya percaya tempat itu ada yang nungguin atau apa ya Bang Abe, cuma menghormati aja lah. Mboten Mbah, nek rencange kula mboten sopan, mboten sae, nyuwun ngapuntene. Niki kula air doa yang tadi sempat buat kasihin ke Mas Juli ini, saya siramin di situ Bang Awe. Ibaratnya saya nyuciin tempat itulah, bersihin. Minta maaf Mbah, saya bersihin sama air doa, saya bilang. Saya bersihin, saya tutup, saya berusaha kayak beresin bekas berantakannya tadi Bang Awe. Saya beresin. Nggak lama dari situ di dekat pohon itu ada nenek-nenek yang saya lihat di bawah Bang Awe. Masih megang tongkat tangan kiri persis kayak gini. Tongkat itu tongkat biasa Bang Awe dari kayu. Masih pakai daun sirih. Sekarang tangannya kayak gini Bang Awe. Zikir. Nggak tahu zikir, nggak tahu ngitung apa, saya nggak tahu Bang Awe. Nengir gini, saya bersihin tanah itu sambil ngeliatin kayak gini. Dalam hati masih istighfar terus. Kayak gini terus. Waktu narik kayak gini, ada kembang kantil Bang Awe. Diarahin tangan, walau alam nih nggak tahu tangannya gini, kembang kantilnya kemana itu saya nggak lihat Bang Awe. Naruh, saya beresin gini. Seketika itu saya lari langsung ke tenda Bang Awe. Saking paniknya. Jadi nyampe tenda, Mas Julinya ini kayak gini Bang Awe. Tangan dua, tangan persis buat kayak gini. Sempat kayak ada besitan jalan gini. Siram noaile. Karo baca takbir terping telu. Ternyata awakmu ngerti juga caranya. Udah, saya nggak pikir panjang, saya gendong, saya balik ke tenda. Di dalam tenda udah ada bunga 7 rupa Bang Awe. Kalau saya kurang sopan atau teman saya ada salah, saya mohon maaf Mbah. Anak ini sudah tidak sopan di tempat saya.